Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna siang ini insyaallah memasuki pembahasan nama Allah yang ke-8, yaitu As-Samad. Udah kan? Al-Ahad udah belum? Belum? Oh sudah, kita mundur. Iya. Asmaul Husna yang ke-7 yaitu Al-Ahad. Ibu yang saya hormati, Al-Ahad artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Berbeda dengan sebelumnya, yaitu nama Allah yang ke-6, yakni Al-Wahid, yang artinya Esa juga. Apa perbedaan Esa Wahid dengan Esa Ahad? Perbedaannya lebih jelas melalui pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, berapa jumlah Tuhan? Jawabannya wahid. Tapi kalau ada yang bertanya, Tuhan seperti apa? Jawabannya adalah ahad. Jadi wahid, esa untuk membantah Allah berbilang. Wahid, kemahaesaan untuk membantah bahwa Tuhan berbilang, bahwa Allah berbilang. Jadi Allah tidak mungkin dua, Allah tidak mungkin tiga, karena Allah itu wahid. Jadi wahid Maha Esa untuk membantah Allah berbilang. Adapun Al-Ahad Maha Esa untuk membantah kesamaan. Untuk membantah kesamaan. Jadi apakah ada yang sama dengan Allah? Tidak ada yang sama dengan Allah, karena Allah itu ahad. Karena Allah itu Esa. Kalau ada yang mirip dengan Allah atau ada yang sama dengan Allah, berarti Allah tidak ahad. Nah, ibu yang saya hormati, ada kesamaan-kesamaan, tapi kesamaan bahasa antara Allah dengan selain Allah. Misalnya Allah hidup, manusia hidup. Misalnya Allah mendengar, manusia mendengar. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, Allah melihat. Nah, ini hanya kesamaan linguistik saja. Ini hanya kesamaan bahasa, bukan kesamaan hakikat. Allah mendengar dengan hakikat yang berbeda dengan pendengaran manusia. Manusia melihat dengan penglihatan, dengan hakikat penglihatan yang berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hidup berawal dari kelahiran dan berujung pada kematian. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup tanpa awal dan tanpa akhir.
sama-sama hidup namun dengan hakikat hidup yang berbeda. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala Ahad artinya Allah Esa. Esa dalam arti tidak ada yang sama dengan Allah. Dalam agama kita, keesaan Allah itu dibangun di atas dua fondasi. Keesaan Allah, kemahaesaan Allah dibangun di atas dua fondasi. Fondasi yang pertama adalah an-nafyu, negasi. Fondasi yang kedua adalah isbat, yaitu afirmasi. Ini sudah pernah dibicarakan, sedikit mengulang saja. Yang dimaksud dengan negasi adalah menafikan adanya Tuhan selain Allah. Adapun afirmasi adalah menetapkan bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah. Penjelasannya begini. Kalau saya mengatakan Allah itu Tuhan, itu hanya mengakui Allah Tuhan dan tidak mengakui kemahaesaan Allah sebagai Tuhan. Tapi kalau saya katakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu berarti Tuhan berapa? Satu. Baik, saya berikan analogi biar lebih gampang. Kalau saya katakan misalnya si Muhammad itu teman saya, pernyataan ini hanya menegaskan bahwa Muhammad adalah teman saya. Namun pernyataan ini tidak menegaskan bahwa satu-satunya teman saya Muhammad. Tapi kalau saya gunakan kata negasi, saya katakan saya tidak punya teman kecuali Muhammad. Berarti teman saya satu-satunya hanya Muhammad. Nah, bagian awal saya tidak punya teman, ini namanya pernyataan negasi. Kecuali Muhammad, ini dinamakan dengan afirmasi. Ibu yang saya hormati, orang-orang Nasrani, mereka mengakui Allah sebagai Tuhan tapi dalam pernyataan afirmasi. Mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dengan pernyataan negasi. Makanya mereka menuhankan Tuhan lain selain. Mereka mengakui Allah Tuhan iya, tapi mereka mengakui Tuhan yang lain juga. Artinya mereka mengakui Allah sebagai Tuhan dalam pernyataan afirmasi, tapi tidak dengan pernyataan negasi. Orang-orang Yahudi, mereka menuhankan seseorang yang bernama Uzair. Apakah mereka menuhankan Allah? Iya, mereka menuhankan Allah. Tapi dengan penuhanan yang afirmatif. Karena di samping menuhankan Allah, mereka pun menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemahaesaan Allah itu Anda negatifkan semua Tuhan. Kemudian Anda akui hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari la ilaha illallah. La ilaha ini pernyataan negasi, illallah ini pernyataan afirmasi. Ibu yang saya hormati, orang-orang Quraisy di zaman Nabi kita dikafirkan, bukan? Abu Jahal kafir, Abu Lahab kafir, Umayyah bin Khalaf kafir. Apakah mereka mengakui Allah itu Tuhan? Ya. Makanya sejumlah nama sebelum Islam itu menyebutkan Allah. Ayahanda Nabi kita siapa? Ayahanda Nabi kita SAW siapa? Abdullah, yang artinya hambanya Allah. Abu Bakar radhiyallahu anhu siapa nama aslinya? Abdullah juga. Ketika Nabi kita berhijrah dari Mekah ke kota Madinah, beliau didampingi seorang gaid. Seorang gaid Quraisy beragama kafir namanya Abdullah ibn Uraiqid. Artinya ibu sekalian, orang-orang yang dinamakan kafir Quraisy itu mengakui Allah itu adalah Tuhan. Tapi di mana letak kafir mereka? Kafir mereka karena mereka nggak mau mengesahkan Allah.
Mereka menuhankan Allah tapi bukan dengan penuhanan pengesaan. Orang-orang Nasrani mengakui Allah itu Tuhan, tapi mereka kafir. Karena mereka tidak menuhankan Allah dengan pengesaan. Orang-orang Nasrani, mereka juga menuhankan Allah, tapi mereka tidak menuhankan Allah dengan pengesaan. Baik. Kalau ibu pergi ke negeri komunis, mereka tidak mengakui Allah itu Tuhan. Gitu kan? Ada yang tak mengakui Allah sebagai Tuhan, dan ada yang mengakui Allah Tuhan tapi dengan adanya Tuhan-Tuhan lain. Kalau yang pertama dinamakan ta'til, orang-orang yang mengingkari ketuhanan Allah. Misalnya mereka menuhankan matahari dan mereka enggak menuhankan Allah Azza wa Jalla. Ini dinamakan ta'til, menafikan, mengingkari, membantah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira ini satu hakikat yang perlu kita pahami, bahwa Allah kafirkan Nasrani padahal mereka mengakui Allah sebagai Tuhan karena mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dengan keesaan. Orang-orang Yahudi dikafirkan oleh Allah padahal mereka juga mengakui Allah sebagai Tuhan karena orang Yahudi tidak menuhankan Allah dengan pengesaan. Orang-orang Quraisy mereka pun mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi mereka dikafirkan oleh Allah karena mereka tidak menuhankan Allah dengan pengesaan. Nah, itulah ahad. Mereka mengakui Allah sebagai Tuhan tapi tidak mengahadkan Allah itu. Dalam sejumlah salat sunnah kita diajarkan Nabi untuk membaca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Misalnya kalau kita salat sunnah fajar, tentu rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Kalau kita salat sunnah ba'diyah maghrib, rakaat pertama adalah Al-Kafirun, rakaat kedua adalah Al-Ikhlas. Kalau kita melaksanakan salat sunnah tawaf, pertama Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas. Kalau kita salat sunnah witir, yang pertama Sabbihis, yang kedua Al-Kafirun, yang ketiga adalah Al-Ikhlas. Jadi kenapa Al-Kafirun, Al-Ikhlas selalu digandengkan dalam ayat-ayat salat? Jawabannya ibu sekalian, karena gabungan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas adalah ahad. Gabungan keduanya adalah kemahaesaan Allah. Rinciannya begini. Anda mengucapkan la ilaha illallah. Apa arti la ilaha? Dan apa arti illallah? La ilaha artinya adalah surat Al-Kafirun. Illallah penjelasannya adalah surat Al-Ikhlas. Maka la ilaha artinya apa? La a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'bidu ma abadtum, wala antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Al-Kafirun secara utuh penjelasan la ilaha. Lalu apa penjelasan illallah? Illallah penjelasannya Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi gabungan Al-Kafirun, Al-Ikhlas itulah ahad. Itulah hakikat dari la ilaha illallah. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, dalam hadis Ummu Salamah, beliau istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, siapa yang membacakan Al-Kafirun sebelum tidur, faqad bari'a minasyirik, berarti ia telah membersihkan diri dari syirik. Ini berarti ibu-ibu dianjurkan menjelang tidur agar Anda membacakan Al-Kafirun 1 kali. Anda sudah rebahan gitu kan, sebelum membaca kul yang 3, baca kul ya Al-Kafirun terlebih dahulu. Iya, Al-Kafirun, setelah itu kul huwallahu ahad sampai akhir. Kenapa perlu membacakan Al-Kafirun? Kata Ummu Salamah, kata Rasulullah SAW, untuk melepaskan diri, membersihkan diri dari syirik.
Karena arti la a'budu ma ta'budun, aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Nah, ibu yang saya hormati, apa arti ibadah yang ibu tahu? Ibadah artinya adalah puncak dari cinta. Jadi begini, dalam bahasa Arab ibu sekalian, cinta itu memiliki 10 tingkatan. Cinta yang paling rendah dinamakan alaqah. Alaqah itu adalah hubungan. Begitu ada hubungan dengan seseorang, nah hubungan ini adalah awal cinta. Cinta di tingkat yang kedua dinamakan dengan iradah. Iradah itu satu keinginan. Begitu Anda ingin sesuatu, berarti Anda cinta. Itu dinamakan dengan iradah. Nah, kemudian cinta yang ketiga dinamakan dengan as-sibabah. Yang dimaksud dengan as-sibabah adalah, asal arti sabba adalah tumpah. Yang dinamakan as-sibabah adalah ketika air cinta dalam hati mulai tumpah untuk seseorang. Baru mulai tumpah, belum sepenuhnya tumpah. Nah, itu dinamakan dengan as-sibabah. Kemudian tingkatan cinta berikutnya adalah yang ketiga tadi adalah as-sibabah. Tingkatan cinta berikutnya adalah al-gharam. Gharam itu cinta di mana Anda nggak mau misah dengan seseorang. Anda ingin lengket terus 24 jam. Nah, kalau cinta seperti ini dinamakan dengan gharam. Tingkatan cinta yang kelima dinamakan widad. Widad itu kalau dalam Asmaul Husna nanti wadud. Widad itu adalah cinta yang benar-benar bersih. Bahwa Anda mencintai seorang semata-mata karena orangnya. Jadi kalau Anda mencintai seorang karena keuntungan untuk Anda, saya cinta fulan supaya jadi koneksi saya dalam bekerja. Saya cinta fulan karena dia investor saya dalam berbisnis. Anda mencintai orang tapi karena tujuan-tujuan Anda sendiri. Ini tidak dinamakan widad. Widad itu ketika Anda mencintai seseorang murni karena orangnya. Saya menyayangi kamu karena kamu. Terlepas saya dapat apa-apa itu nggak jadi soal penting. Saya cinta kamu karena kamu. Ini dinamakan dengan widad. Kemudian cinta berikutnya dinamakan dengan syagaf. Syagaf itu artinya bahwa apabila kita mencintai seseorang sepenuhnya 100%. Jadi kalau cinta itu air dalam gelas hati, ketika air cinta itu tumpah secara menyeluruh sehingga tidak tersisa lagi melainkan tumpah, itu dinamakan syagaf. Berikutnya adalah cinta yang ke-7 dinamakan al-ishq. Al-ishq ini cinta terlarang. Ya, misalnya cinta dalam dunia perselingkuhan itu dinamakan dengan ishq. Cinta tapi sifatnya negatif. Nah, cinta berikutnya adalah at-tatayyum. At-tatayyum ini adalah cinta di mana Anda kemudian merendah. Kau mau apa sih? Saya rela hujan-hujanan 3 hari buat kamu. Itu. Anda mau berkorban untuk satu cinta. Ini cinta yang membuat Anda berkorban dinamakan dengan tatayyum. Nah, kemudian puncak dari cinta itu adalah ibadah. Puncak dari cinta itu adalah ibadah. Nah, ibu yang saya hormati, tadi ada 8 cinta ya. Ke-8 cinta ini bukan untuk Allah. Anda nggak boleh mencintai Allah dengan syagaf, dengan iradah, dengan alaqah, dan lain-lain. Cinta untuk Allah adalah ibadah. Karena puncak kemampuan hamba mencintai adalah ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah, ibu-ibu sekalian, cinta kepada Allah sampai Anda rela melakukan
apapun. Cinta yang membuat Anda melakukan apapun, ini dinamakan ibadah. Contoh, Nabi Ibrahim alaihi salam mencintai Allah. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu sembelih anakmu dengan tanganmu langsung, nggak boleh diwakilkan. Dan ternyata Nabi Ibrahim alaihi salam sekejap pun tidak ragu untuk melakukan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini yang dinamakan cinta ibadah. Cinta di mana kita rela melakukan apapun untuk Allah. Contoh yang kedua, ketika terjadi atau ketika ada panggilan untuk berjihad dalam perang Badar, panggilan berjihad dalam perang Uhud, semua sahabat-sahabat berlomba. Semua sahabat berlomba. Padahal jihad itu kan kematian. Tapi siapa yang memanggil kalian berjihad? Allah memanggil kalian berjihad. Kalian berjihad karena dipanggil oleh Allah dan kalian tahu nyawa taruhan, harta akan tumpah, anak-anak akan yatim, istri akan janda, investasi semuanya akan terbengkalai. Jemaah sekalian yang saya hormati, mereka mencintai Allah hingga mereka melakukan apapun untuk Allah. Ini dinamakan dengan ibadah. Jadi asal arti dari ibadah itu adalah cinta, tapi bukan sekedar cinta. Ibadah itu adalah cinta yang membuat seseorang melakukan apapun untuk yang dicinta. Makanya jemaah sekalian yang saya hormati, tidak ada yang dicintai dengan cinta ibadah kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita mencintai anak kita mungkin, tapi bukan dengan cinta ibadah. Kita mencintai pasangan kita, tapi bukan dengan cinta ibadah. Karena cinta ibadah adalah cinta bahwa Anda melakukan apapun. Termasuk Anda rela mengorbankan nyawa dan kehidupan Anda. Itu dinamakan cinta ibadah. Nah, jadi dengan demikian, ya satu-satunya yang dicintai dengan cinta ibadah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penafsiran ini Ibu sekalian, perhatikanlah betapa banyak orang yang menempatkan cinta ibadah kepada selain Allah. Seorang anak muda misalnya mencintai pacarnya dan rela melakukan apapun. Kalau cinta membuat Anda rela melakukan apapun, ini cinta seperti ini dinamakan ibadah. Karena asal arti dari ibadah itu adalah cinta. Cinta di mana Anda total untuk yang dicinta, cinta di mana Anda melakukan apapun untuk yang dicinta. Nah, kalau sampai ada anak muda yang mencintai seperti itu, berarti dia telah mencintai pasangannya dengan cinta ibadah. Ini tentu syirik. Itu tentu syirik. Makanya jemaah sekalian, cintai pasangan kita tapi jangan menggunakan cinta ibadah. Cintai anak-anak kita tapi jangan menggunakan cinta ibadah. Melakukan apapun untuk cinta, itu hanya cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada manusia nggak boleh membuat kita melakukan apapun. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, ketika Abu Ubaidah radhiyallahu anhu masuk Islam, ibunya mengancam. Kata ibunya, kamu kalau nggak keluar dari agama Muhammad, saya akan mogok makan sampai saya mati. Intinya ibunya akan melakukan tindakan bunuh diri kalau dia tidak mau meninggalkan Islam. Nah, di sini ada dua cinta ini. Cinta seorang anak kepada ibu dan cinta seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan tentu pertahankan imanmu, dan ibu mengatakan kau pertahankan iman berarti ibu bunuh diri. Nah, jemaah sekalian, apakah Abu Ubaidah melakukan apa saja untuk cintanya kepada ibu?
Ternyata tidak. Beliau mengatakan, saya mencintai ibu, tapi kalau harus meninggalkan Islam, ya saya nggak bisa. Akhirnya ibunya mogok makan hari pertama, mogok makan hari kedua, mogok makan hari ketiga, dan akhirnya ibunya nggak kuat makan juga. Tapi maksudnya di sini adalah bagaimana Abu Ubaidah dihadapkan pada dua cinta. Allah yang mesti dicintai dengan cinta ibadah, dan ibu yang dicintai lebih rendah dari itu. Maka mudah-mudahan kita ngerti apa yang dimaksud dengan ibadah. Ibadah adalah mencintai di mana rela melakukan apapun. Ibadah adalah cinta yang totalitas. Sebagaimana Nabi Ibrahim cinta Allah sampai beliau rela menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Itu yang dinamakan cinta ibadah. Nah, cinta ibadah ini tidak boleh Anda lakukan kepada orang lain. Cintai anak, cintai istri, cintai pekerjaan, tapi cintailah mereka sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Allah Tabaraka wa Ta'ala satu-satunya yang dicintai dengan cinta, yang dicintai dengan cinta ibadah. Artinya begini, lebih sederhana lagi. Kita mencintai Allah dengan cinta ibadah karena memang hak Allah atas kita sangat besar. Hak Allah atas kita sangat besar. Karena ada hak, ada kewajiban. Apa yang kita lakukan kepada Allah adalah kewajiban, ya kan? Kita salat, kita puasa. Nah, tentu betapa besar kewajiban kita kepada Allah karena hak Allah itu besar atas kita. Saya nggak punya kewajiban terhadap orang yang lewat di depan, karena dia nggak punya hak atas saya. Nah, Allah Azza wa Jalla punya hak yang sangat besar atas saya, makanya saya punya kewajiban kepada Allah melebihi kewajiban segalanya. Ibu yang saya hormati, di dalam diri ibu terdapat banyak hak. Ada hak suami, ada hak istri, ada hak anak-anak, ada hak saudara, ada hak. Intinya dalam diri kita ada hak yang sangat banyak. Tetapi ibu yang saya hormati, hak yang paling tinggi dari semua hak itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kewajiban terbesar Anda adalah kewajiban kepada yang haknya terbesar. Hak terbesar dalam diri Anda adalah hak Allah, maka kewajiban terbesar Anda adalah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena hak Allah sangat besar, makanya Allah dicintai dengan cinta ibadah. Adapun selain Allah tidak dicintai dengan cinta ibadah. Anda cintai dengan widad, Anda cintai dengan mahabbah, Anda cintai dengan irada, silakan saja. Tadi ada 9 cinta, ini semuanya untuk selain Allah Azza wa Jalla. Adapun cinta al-ibadah, cinta ibadah itu hanya untuk Allah. Karena cinta ibadah adalah cinta totalitas. Ada satu cinta yang belum saya sampaikan, yaitu khullah. Yaitu khullah. Khalil, kalau tahu Khalil. Khalilullah gitu ya. Kalau khullah, itu puncak cinta Allah kepada hamba dinamakan dengan khullah atau khalil. Nah, coba puncak cinta manusia kepada Allah dinamakan ibadah. Tapi puncak cinta Allah kepada manusia dinamakan dengan khalil. Manusia cuma 2 saja khalilnya Allah, enggak ada yang nomor 3. Siapa? Khalil Allah yang pertama adalah Ibrahim. Khalil Allah yang kedua adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi, puncak cinta Allah kepada manusia dinamakan khalil, dan khalilnya Allah cuma 2. Allah mencintai Musa tapi bukan dengan cinta khalil. Allah mencintai Isa tapi bukan dengan cinta khalil. Allah mencintai Nabi Nuh tapi bukan dengan cinta khalil. Cinta khalil adalah puncak cinta Allah kepada manusia. Dan cinta Allah al-khalil hanya untuk 2 orang saja, yaitu untuk Nabi Ibrahim AS, dan yang kedua adalah untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, kita kembali ke kajian kita.
Penulis berkata, disebutkan dalam Al-Quran satu kali saja, yaitu ayat pertama dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, ibu yang saya hormati, setiap ayat yang diawali dengan qul, berarti ayat itu membutuhkan ketegasan sikap. Kan Allah berfirman, qul, katakan Muhammad. Huwallahu ahad, Allah itu esa. Berarti keesaan Allah ini membutuhkan sikap tegas. Keesaan Allah ini tidak boleh ditutup-tutupi, nggak boleh disembunyikan, disamarkan, nggak boleh. Maka Allah katakan, kul, katakan Muhammad. Huwallahu ahad, Allah itu esa. Jadi keesaan Allah harus ditegaskan. Huwallah, dialah Allah, ahadun, yang maha esa. Penulis berkata, al-ahad berarti tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak seorang pun yang sama dengannya. Inilah tafsir kemahaesaan ahad. Kemahaesaan ahad bahwa Allah nggak punya anak, Allah nggak diperanakkan. Kemahaesaan ahad berarti Allah tidak sama dengan siapapun. Kalau Allah punya anak, berarti Allah sama dengan anaknya. Kalau Allah diperanakkan, berarti Allah sama dengan bapak atau ibunya. Tapi Allah tidak diperanakkan, maka tidak ada orang tua yang sama dengan Allah. Allah tidak beranak, berarti tidak ada anak yang sama dengan Allah. Sebetulnya, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan, ini hanya penegasan terhadap walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesamaan terjadi karena keturunan. Ketika Allah tidak diperanakkan dan Allah pun tidak beranak, berarti Allah lepas dari yang bernama keturunan. Di titik itulah Allah berarti lam yakul lahu kufuwan, bahwa tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang saya hormati, kesesatan itu dua, nggak ada yang ketiga. Apa itu kesesatan? Menyamakan yang beda atau membedakan yang sama. Hanya itu saja kesesatan. Menyamakan yang beda atau membedakan yang sama. Agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi ini beda atau sama? Beda. Lalu datang liberalisme menyamakan semuanya. Itu menyamakan yang berbeda. Tapi dalam Islam ada beberapa pemikiran, ada mazhab Ahmad, ada mazhab ini, ada mazhab ini. Ini sebetulnya semuanya sama, tapi dibedakan. Itu kesesatan. Maka datanglah agama ini, Al-Quran. Al-Quran menamakan dirinya dengan Al-Furqan, yang artinya pembeda. Supaya apa? Supaya yang sama jangan dibedakan, dan supaya yang beda jangan disamakan. Orang-orang syirik, mereka menyamakan yang berbeda. Allah itu adalah Allah, matahari itu ciptaan Allah, itu beda. Datanglah orang-orang syirik menyamakan yang berbeda. Allah adalah Allah, Isa adalah Isa. Berbeda, tapi datanglah orang Nasrani menyamakan. Allah adalah Allah, Uzair adalah manusia. Datanglah orang-orang Yahudi menyamakan. Nah, maka kesesatan itu adalah menyamakan yang berbeda atau membedakan yang itu kesesatan. Nah, syirik, ibu-ibu sekalian, syirik itu terjadi karena menyamakan yang berbeda. Allah adalah Allah. Kemudian bintang-bintang, zodiak adalah zodiak. Jadi berbeda. Lalu datanglah orang-orang syirik menyamakan yang berbeda. Maka Allah berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak seorang pun yang sama dengan Allah. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita lihat sebelah halaman berikutnya.
Perbedaan antara Al-Wahid dan Al-Ahad selesai. Berikutnya, sebagian ulama menyebutkan bahwa nama Ahad lebih khusus dibandingkan Wahid, maka ia digunakan untuk bilangan pertama, sementara Ahad digunakan untuk yang lain. Itu ya, kita lanjut berikutnya. Berdoa dengan nama Al-Ahad, yang artinya Allah Maha Esa. Siapa saja yang menisbatkan artinya menasabkan. Yang dimaksud dengan nasab, keturunan. Seorang anak adalah bernasab kepada bapaknya. Nasab itu keturunan. Siapa saja yang menasabkan anak kepada Allah, berarti ia telah mencaci maki Allah. Jadi menasabkan anak dengan Allah berarti mencaci maki Allah. Orang yang mengatakan Allah punya anak, itu adalah caci maki kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini disebutkan sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, "Wahai anak cucu Adam, menuduhkan dusta atasku, dan itu tidak benar. Dan anak Adam pun mencaci maki aku, dan itu pun tidak benar. Adapun tuduhan dusta manusia kepada Allah ketika manusia mengatakan bahwa Allah tidak menghidupkan orang yang mati." Ini orang-orang yang telah wafat, sekarang telah menjadi tulang belulang. Orang-orang kafir mengatakan Allah nggak mungkin lagi menghidupkannya. Lalu Allah berfirman, kalau kalian mengatakan aku tidak menghidupkan orang yang mati, berarti kalian menuduhku pendusta. Karena di dalam Al-Quran berkali-kali Allah tegaskan akan menghidupkan orang yang mati. Itu kata-kataku, kata Allah, bahwa aku akan menghidupkan orang mati. Nah, kalau kalian gak percaya, berarti kata-kataku itu adalah dusta bagi kalian. Kalian menuduhku berdusta kalau kalian gak percaya ucapanku bahwa aku menghidupkan orang yang mati. Lalu Allah berfirman, padahal menghidupkan untuk yang kedua lebih mudah daripada menghidupkan yang pertama. Kehidupan yang pertama, orang-orang kafir percaya bahwa kita hidup melalui kelahiran oleh Allah. Jadi, tapi mereka nggak percaya bahwa Allah akan menghidupkan lagi untuk yang kedua. Maka Allah Azza wa Jalla dalam hadis ini mengatakan, kalian percaya aku yang menghidupkan kalian untuk yang pertama. Tapi kenapa kalian gak percaya bahwa aku akan mampu menghidupkan kalian untuk yang kedua? Jadi orang-orang kafir ini sebetulnya mereka gak membantah kehidupan yang kedua saja. Lebih dari itu, mereka membantah Allah mampu menghidupkan yang kedua. Ini dua hal yang berbeda. Kalau misalnya mereka mengatakan Allah tidak menghidupkan manusia lagi, satu. Yang kedua, Allah tidak mampu menghidupkan manusia lagi. Ini dari dua pernyataan ini menurut Anda mana yang lebih buruk? Jadi yang pertama, Allah tidak menghidupkan manusia lagi. Yang kedua, Allah tidak mampu menghidupkan manusia lagi. Antara yang pertama dan yang kedua, mana yang lebih buruk? Iya. Dan orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, mereka membantah kemampuan Allah menghidupkan. Kemampuan Allah itu yang mereka bantah. Baik, saya berikan contoh lain. Orang-orang Nasrani di zaman Nabi Isa selalu ragu dengan ajaran Nabi Isa itu. Walaupun di tangan mereka ada kitab Injil, walaupun di tengah kebersamaan mereka ada Nabi Isa, tapi mereka tetap ragu dengan agama mereka. Sampai akhirnya mereka mengatakan, wahai Isa, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama? Wahai Isa, Tuhanmu itu mampu tidak menurunkan hidangan dari langit di depan kami semua? Apakah Allah mampu menurunkan hidangan langsung dari langit ke depan kami? Saya ingat hidangan itu turun dari langit.
Jadi di sini orang-orang Nasrani meragukan kemampuan Allah. Lalu di zaman Nabi Isa alaihi salam, di zaman Nabi Musa alaihi salam, orang-orang Yahudi juga meragukan kemampuan Allah. Mereka meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang mati. Nah, Yahudi, Nasrani, dan kafir di zaman Nabi SAW, ketiganya memang berbeda, tapi ada titik temu. Sama-sama ragu dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jamaah sekalian, di antara zikir yang paling sering kita ucapkan dalam sehari adalah zikir bahwa Allah mampu segala-galanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Apa arti wa huwa ala kulli syai'in qadir? Allah mampu segala-galanya. Allah mampu segala-galanya. Jadi tidak ada yang Allah tidak mampu. Ala kulli syai', segala-galanya qadir, Allah mampu. Nah, makanya ibu sekalian, sebesar apapun tantangan di depan Anda, tantangan ini besar bagi Anda yang kecil. Tantangan ini berat bagi Anda yang lemah. Seandainya Anda sadar bahwa Allah mampu segala-galanya, apakah ada yang berat bagi Allah? Tidak ada yang berat bagi yang mampu segala-galanya. Nah, itu salah satu sebab kenapa kita sering gelisah dalam hidup. Bahwa kita selalu melihat keinginan besar kita di dalam kemampuan kecil kita. Anda punya keinginan besar dan Anda lihat kemampuan Anda ternyata kecil, di titik inilah Anda sedih, Anda gelisah. Anda terbiasa melihat keinginan besar dengan kemampuan Anda yang kecil. Orang beriman gak seperti itu menjalani hidup. Silahkan berkeinginan besar, tapi lihat keinginan besar Anda dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Oh, saya pengen begini dengan izin Allah. Cuman masalahnya kita ragu Allah bantu kita atau enggak, itu aja masalahnya. Dan keraguan itu pun sebetulnya penyakit. Itu penyakit. Sekarang saya katakan, siapa yang memberikan ibu 2 orang tua yang baik? Allah. Siapa yang memberikan ibu suami yang baik? Allah. Siapa yang memberikan ibu anak-anak yang baik? Allah. Siapa yang memberikan ibu rumah yang bagus? Allah. Siapa yang memberikan ibu kendaraan bagus? Allah. Semuanya Allah berikan. Tapi kenapa ketika berdoa Anda ragu? Semuanya Allah yang ngasih, bukan? Saya mau nanya, ada nggak yang Anda miliki yang bukan Allah ngasih? Semua yang Anda miliki Allah yang ngasih. Tapi ketika Anda meminta, ragu juga. Subhanallahil azim. Kecuali kalau memang Allah nggak ngasih, lalu Anda minta. Kalau Anda ragu meminta kepada yang memang jarang-jarang ngasih, itu ragu yang sehat. Tapi kalau Anda ragu meminta kepada Allah yang nyatanya semua milik Anda adalah pemberian Allah, itu ragu Anda, itu ragu penyakit. Itu ragu penyakit itu. Yang memberikan Anda sehat ketika kemarin sakit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan selamat ketika Anda ketakutan, Allah. Ternyata saya ulangi sekali lagi, semua yang ada dalam genggaman Anda Allah yang punya. Allah yang ngasih. Subhanallahil azim. Walau kita ngaku semua yang kita miliki adalah pemberian Allah, nyatanya tetap saja dalam berdoa kita ragu. Allah ngasih enggak? Allah ngasih enggak? Saya enggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Tapi memang penyakit manusia ini ada satu, penyakit yang menjadi pintu setan. Apa itu? Al-ajalah, selalu terburu-buru. Misalnya kita minta rezeki jam 12, kita menyebut jam 12:15 udah ada. Itu namanya ajalah. Anda tahu kenapa Anda ajalah? Kenapa Anda terburu-buru? Karena ketika Anda berdoa kepada Allah, tujuan Anda adalah keinginan Anda, bukan Allah. Itu yang membuat Anda terburu-buru. Faham maksud saya?
Kenapa Anda terburu-buru? Karena tujuan Anda dalam doa adalah keinginan Anda, bukan Allah tujuan Anda. Misal, ya Allah berikan aku kesehatan. Berarti keinginan Anda adalah kesehatan. Sepanjang tujuan Anda dalam berdoa adalah keinginan Anda akan terjebak dalam buru-buru. Kok belum, dan kok belum. Karena tujuan Anda adalah keinginan Anda. Orang-orang yang beriman, ibu sekalian, tujuan mereka dalam doa nomor 1 adalah Allah, nomor 2 adalah keinginan. Ini jangan ditukar. Subhanallah, Nabi kita SAW, beliau salat di samping Ka'bah. Tiba-tiba 3 orang tokoh kafir Quraisy, ada Umayyah, ada Al-Walid, dan ada Abu Jahal. Seseorang di antara mereka mengatakan, siapa yang mau ngambil kotoran onta milik si fulan? Umayyah mengatakan, tunggu di sini, saya ambil. Maka dia membawa kotoran onta sebanyak 1 karung. Dipanggul. Sewaktu Nabi kita sedang sujud, kotoran onta itu diletakkan di atas kepala Rasulullah SAW. Dan Nabi kita benar-benar nggak bisa lepas. Beliau berusaha mengangkat kepala dan gak bisa. Waktu itu ada seorang gadis kecil usia 7-8 tahun. Beliau adalah putri bungsu Rasulullah bernama Fatimah. Teman-teman main Fatimah mengatakan, wahai Fatimah adrik abaka. Wahai Fatimah, susul ayahmu, susul ayahmu. Akhirnya gadis kecil usia 7 tahun ini berlari menuju Ka'bah dan menemukan kepala ayahnya telah ditimpa kotoran onta 1 karung. Akhirnya gadis kecil ini berjuang sekuat tenaga melepaskan kepala ayahnya. Setelah Rasulullah SAW lepas, Nabi kita alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Mughirah, Allahumma alaika bi Umayyah. Ya Allah, hancurkan Abu Jahal, hancurkan Umayyah, hancurkan Mughirah. Nabi berdoa bukan? Oke. Pertanyaannya adalah, ketiga orang ini hancur, tewas kapan? 7 tahun kemudian terjadi perang Badar, disitulah ketiga orang ini baru tewas. Ini seorang Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berdoa, dan yang kedua beliau dizalimi loh. Beliau dizalimi bukan urusan harta, tapi beliau dizalimi urusan agama. Betapa tinggi level beliau. Pertama beliau seorang Rasul, kemudian beliau seorang yang dizalimi. Beliau pun dizalimi bukan urusan duniawi, tapi urusan kebenaran. Dia berdoa, ya Allah, hancurkan 3 orang ini. Allah terima nabi doa beliau. Allah terima, tapi bukan dalam 3 hari. Bukan dalam setahun. Allah kabulkan doa Nabi SAW 7 tahun kemudian. Sewaktu terjadi perang Badar, itu 7 tahun setelah peristiwa, disitulah 3 orang ini tewas. Saya cuma ingin sampaikan kepada ibu sekalian adalah, sepanjang tujuan Anda dalam doa adalah keinginan Anda akan jatuh dalam 2 keburukan. Keburukan pertama, Anda akan terburu-buru. Keburukan yang kedua ini lebih buruk lagi. Pada akhirnya Anda akan suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Semua orang yang tujuan doanya adalah keinginan, semua orang seperti ini pada akhirnya suudzon kepada Allah. Karena setelah 3 hari berdoa Allah belum ngasih juga, pikirannya berkata, kok belum dikasih juga. Setelah setahun berdoa dan Allah belum memberikan, lalu dia mengatakan, Allah dengar gak sih? Nah, ini hari ini diluruskan juga nih, bahwa tujuan pertama kita berdoa, tujuan saya adalah Allah. Tujuan saya yang kedua adalah keinginan. Bahwa ada keinginan di luar kemampuan saya, dan saya ingin Allah datang, Allah terlibat dalam keinginan saya terus, maka Anda berdoa kepada Allah. Tapi jangan sampai tujuan Anda di depan Allah adalah keinginan Anda. Sebab tujuan Anda di depan Allah adalah Allah, itu nomor 1.
Saya hanya khawatir ibu sekalian, kalau di dalam doa yang ternyata tujuan kita bukan Allah, tapi selain Allah yang menjadi tujuan, dikhawatirkan ini adalah syirik yang dinamakan syirik iradah. Yang dimaksud syirik iradah, bahwa Anda menjalankan ibadah, tapi yang ternyata yang Anda inginkan bukan Allah. Tapi yang Anda inginkan adalah selain Allah. Syirik iradah ini halus, hati-hati. Misal, saya melakukan salat. Saya baca dalam surat Thaha, Allah mengatakan bahwa salat itu membuka pintu rezeki. Maka saya melakukan salat untuk mendapatkan janji Allah, yaitu rezeki semakin terbuka. Artinya, yang saya inginkan dalam salat ini bukan Allah, tapi janji Allah, yaitu rezeki. Ini dinamakan syirik iradah. Ini namanya syirik keinginan. Karena syirik itu terjadi dalam keinginan Anda, yang artinya Anda inginkan selain Allah dalam satu ibadah. Sewaktu terjadi perang Uhud, sejumlah sahabat jatuh dalam syirik iradah ini. Allah berfirman, "Faminkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah." Anda tahu dalam perang Uhud, kaum muslimin kalah. Dengan kekalahan yang buruk. Karena rata-rata kaum muslimin yang mati semuanya dimutilasi. Semuanya dimutilasi. Karena perang Uhud adalah balas dendam atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Apa komentar Allah tentang kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud? Sebenarnya itu enggak ya, agak aneh aja gitu ya. Karena yang perang di Uhud itu juga pasukan yang kemarin dalam perang Badar. Enggak beda orangnya, enggak beda komandannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman personil di Uhud lebih banyak, itu saja. Hitung-hitungan di atas kertas mestinya Rasulullah menang. Nyatanya kalah. Kenapa kalah? Allah berfirman, "Faminkum may yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah." Kekalahan kalian wahai Muhammad karena di tengah kalian ada orang-orang yang menginginkan dunia dengan berjihad. Maksudnya ada orang-orang yang berjihad untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan rampasan. Allah berfirman, "Aku tidak memberikan kalian pertolongan karena di tengah kalian ada orang yang berjuang untuk mendapatkan dunia." Nah, mereka berjihad itu ibadah, tapi tujuan mereka dalam jihad ini bukan Allah, melainkan sesuatu yang memang dijanjikan oleh Allah, yaitu ghanimah. Dan itulah penyebab mereka kalah dalam perang tersebut. Nah, jadi maksud saya jamaah sekalian, di dalam berdoa pastikan tujuan pertama dan utama Anda adalah Allah. Tujuan Anda kedua dan ketiga barulah keinginan-keinginan Anda. Nah, gitu ya, jangan dibalik. Berikutnya, kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Wahai anak cucu Adam, kalian pun mencaci maki aku. Adapun caci maki kalian kepada aku, kata Allah, bahwa kalian mengatakan aku punya anak. Padahal aku adalah Ahad Esa. Aku adalah As-Samad. Aku adalah Lam Alid Walam Ulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul li kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sama dengan aku." Nah, jadi orang-orang yang mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ternyata dalam hadis ini mereka sedang mencaci maki Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya kalau ya bukan persoalan yang kecil ya. Kalau kita mencintai Allah, mereka mencaci maki Allah. Caci maki untuk Allah adalah tuduhan-tuduhan bahwa Allah punya anak. Ini caci maki. Halaman berikutnya, wajib mentauhidkan atau mengesahkan Allah dalam ucapan. Nah, ibu dalam ucapan sebutkan selalu keesaan Allah.
banyak hal yang Allah lakukan kepada Anda. Itu dinamakan rububiyah. Sekali lagi, apapun yang Allah lakukan untuk Anda dinamakan dengan rububiyah. Allah berikan Anda rezeki, Allah berikan Anda keselamatan, Allah berikan Anda ketenangan, semua yang Allah lakukan untuk Anda dinamakan dengan rububiyah. Seringkali ibu-ibu sekalian, ketika Allah melakukan sesuatu untuk kita, ternyata yang disebutkan adalah selain Allah. Misalnya dalam pertemuan lalu kita sebutkan contoh, setelah seseorang sembuh, sembuhan itu kan Allah yang ngasih. Dokter itu hanya berikhtiar, dokter itu berusaha, tapi hasil usaha sang dokter yaitu kesembuhan, itu murni pemberian Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi begitu kita sembuh, justru tidak menyebutkan Allah sama sekali. Nah, maka di sini penulis mengatakan, keesaan Allah itu harus muncul dalam ucapan-ucapan kita. Dalam berucap, akui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Aku sembuh dengan izin Allah. Ya. Aku selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Anda menyebutkan nama manusia, pastikan Anda menyebutkan nama Allah terlebih dahulu. Oh, kamu sudah sembuh. Alhamdulillah, saya sembuh setelah ditangani dokter Fulan bin Fulan. Anda sebutkan nama dokter, tapi terlebih dahulu sebut nama Allah. Alhamdulillah. Kamu selamat. Alhamdulillah. Setelah datang security, saya selamat. Adapun nama Allah nggak Anda sebutkan. Yang Anda sebutkan adalah nama selain Allah. Saya sehat oleh dokter yang bernama Fulan. Saya selamat oleh security yang bernama Fulan. Ini dinamakan syirik lafzi. Syirik lafzi karena dalam ucapan, bukan dalam keyakinan ya. Tentu syirik keyakinan tidak terjadi. Syirik itu terjadi dalam ucapan Anda. Dalam ucapan mestinya Anda akui Allah, tapi Anda tak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Anda tidak mengakui Allah, ini dinamakan dengan syirik lafzi. Oh, saya kan nggak berniat. Ya, karena itu makanya lafzi namanya syirik ucapan. Kalau Anda memang berniat, itu syirik keyakinan. Komunikasi sehari-hari banyak jatuh dalam kasus syirik lafzi ini. Artinya syirik-syirik ucapan. Apabila peran-peran Allah tidak diakui dalam satu pembicaraan, malah menonjolkan peran manusia. Itu dinamakan syirik lafzi. Hati-hati. Jemaah sekalian, oh nanti saya datang ke rumah kamu, pasti saya datang. Itu syirik lafzi enggak? Kenapa syirik lafzi? Anda datang ke rumah dia atau tidak datang, itu yang menentukan Allah. Tapi walaupun Allah yang menentukan, Allah yang menolong, Allah yang memudahkan, tapi Anda menolak menyebutkan Allah. Saya datang ke rumah sama pasti 100% nggak mungkin nggak. Nah, jemaah sekalian, jadi kalau memang ada keterlibatan Allah, tapi Allah itu nggak disebutkan, ini dinamakan syirik lafzi. Saya akan datang ke rumah kamu, di sini Allah terlibat untuk memberi kemudahan. Tapi saya nggak mau menyebutkan nama Allah. Itu namanya syirik lafzi. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Maupun dalam perbuatan. Dalam perbuatan pun, tauhid itu, keesaan Allah itu harus ditonjolkan. Dalam suatu kesempatan Nabi melihat seseorang berdoa sambil memberikan isyarat dua telunjuk, dua jari. Laki-laki ini berdoa Allahumma gfirli atau apalah doanya, tapi dengan dua jari. Kata Nabi SAW, ahid. Isyaratkan keesaan Allah dengan satu jari dalam doamu. Jadi ibu-ibu sekalian, mengisyaratkan keesaan Allah dalam doa
hukumnya disyariatkan. Misalnya Anda bisa berdoa dengan dua tangan gitu kan, itu pilihan. Tapi Anda pun bisa berdoa dengan mengisyaratkan keesaan Allah seperti ini. Mengisyaratkan keesaan Allah seperti ini. Dalam praktek ruqyah, Masya Allah, kalau kita meruqyah perempuan kan gak mungkin kita pegang. Biasanya kita ruqyah menggunakan satu jari seperti ini, isyarat keesaan Allah. Ini perempuan kita ruqyah qul huwallahu ahad, sambil terus menerus mengisyaratkan keesaan Allah. Dan ternyata itu pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya sangat luar biasa. Baik. Jadi Anda bisa berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Kalau Anda berdoa dengan dua tangan, Anda pun bebas. Apakah sejajar dengan wajah? Atau sejajar dengan dada? Atau sejajar dengan pundak? Silakan, itu bebas. Pilihan lain dalam berdoa bahwa Anda berdoa dengan satu jari telunjuk. Dan ini adalah simbol keesaan Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika syahadat, waktu salat, asyhadu an la ilaha illallah, Anda berikan satu jari untuk mengisyaratkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Nabi kita apabila dalam khutbah, apabila dalam ceramah, beliau berdoa dengan satu jari. Beliau berdoa dengan satu jari. Terkhusus apabila beliau berkhutbah atau beliau sedang berceramah. Ada cara yang ketiga berdoa. Tidak dengan mengangkat tangan, tidak dengan isyarat satu jari, tapi hanya dengan memandang ke langit. Misalnya Anda ngerasa ingin sesuatu lalu Anda melihat ke langit. Dalilnya ada dalam surat Al-Baqarah. Dalilnya ada dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 144 ya. Al-Baqarah ayat 144. Pada Al-Baqarah 144, Nabi kita punya satu keinginan agar Allah mengubah kiblat dari Palestina ke Mekah. Anda tahu awalnya kaum muslimin salat menghadap ke Baitul Maqdis. Itu awalnya. Ke Masjidil Aqsa. Tapi Nabi kita ingin seandainya kiblat itu bukan Masjidil Aqsa tapi Ka'bah. Nabi kita SAW malu untuk langsung terus terang meminta hal itu. Ya Allah, ubahlah kiblat. Beliau malu. Tapi beliau pun tidak bisa menutup-nutupi keinginan. Apa yang beliau lakukan? Setiap kali keinginan itu muncul, beliau memandang ke langit. Setiap kali keinginan itu muncul, memandang ke langit. Akhirnya turunlah ayat 144 dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Wahai Muhammad, kami melihat kamu bolak-balik memandang ke langit. Selanjutnya Allah berfirman, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Kami akan mengubah kiblat yang kau inginkan. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka mulai hari ini salatlah menghadap ke Ka'bah. Nah, jadi perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah diminta Nabi kita bukan dengan kata, bukan dengan mengangkat tangan. Beliau meminta itu hanya dengan memandang ke langit. Nah, ya. Jadi kalau Anda berdoa sambil memandang ke langit justru semakin bagus. Anda berdoa tengah malam sambil Anda memandang ke langit. Itu lebih bagus. Sekali lagi kalau ada yang bertanya mana dalilnya memandang ke langit dalam doa ini dia. Ayat 144 surat Al-Baqarah, dan Nabi kita langsung melaksanakan hal itu. Bahwa Anda nggak melihat praktisnya di tengah orang bukan berarti nggak boleh, karena orang belum ngerti saja. Baiklah, jadi kembali kepada buku kita. Rasulullah SAW melihat seseorang berdoa dengan dua jari.
Lalu Nabi mengatakan tidak, berdoalah dengan satu jari. Berdoalah dengan satu jari. Baik jamaah sekalian, berikutnya adalah di halaman yang sama 34, berdoa dengan doa permohonan. Di sini ada satu doa, kita perlu menghafal doa ini. Karena ujung doa adalah jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya dalam doa ini ada seorang laki-laki yang minta ampun kepada Allah. Kita perlu minta ampun gak sih? Dosa ibu berapa? Ya. Nabi Adam alaihi salam, kebencian Allah kepada Nabi Adam cuma satu. Tidak dua apalagi tiga. Satu-satunya kebencian Allah kepada Nabi Adam, bahwa beliau memakan pohon terlarang. Hanya dengan satu kebencian Allah itu saja Nabi Adam alaihi salam begitu sangat takut. Maka dia minta ampun, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baiklah, di sini disebutkan Rasulullah memasuki masjid, lalu beliau mendengarkan seseorang berdoa. Allahumma inni as'aluka ya Allah, Al-Ahad, As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, Al-Ahad, karena engkau esa. As-Samad, karena engkau satu-satunya tempat bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad, karena engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan karena tidak ada satupun yang menyamaimu. An taghfira li dhunubi, ampunilah dosa-dosaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Mendengarkan laki-laki ini berdoa dengan redaksi seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh telah diampuni baginya, sungguh telah diampuni baginya, sungguh telah diampuni baginya. Rasulullah alaihi salatu wassalam sebanyak 3 kali menyampaikan jaminan, orang ini sudah diampuni, orang ini sudah diampuni, orang ini sudah diampuni. Nah, kalau Anda lihat permintaan redaksi doa laki-laki tersebut, sebenarnya yang istimewa dalam doa tersebut bukan permintaannya. Sebab kalau doa tadi kita pelajari, doa tadi terdiri dari dua unsur. Unsur pertama adalah permintaan, unsur yang kedua adalah sanjungan. Dia menyanjung Allah, lalu dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Permintaan laki-laki ini adalah ampunan. Sanjungannya kepada Allah inilah yang luar biasa. Pertama dia menyanjung, Allahumma ya Allah. Ya Allah. Al-Ahad. Ya Allah, hanya engkau satu-satunya Tuhanku, yang lain tidak ada. Saya yakin ibu sekalian gitu ya. Sekedar Anda ucapkan nama Allah tapi dengan hati yang hadir, dengan hati yang khusyuk, itu nikmatnya luar biasa. Menyebutkan nama Allah itu nikmat. Menyebutkan nama Allah manis. Ya Allah gitu. Anda sebut nama Allah dan Anda yakin Allah dengarin. Ketika Anda mengatakan Allahumma, Anda tidak sedang menyebutkan nama seorang presiden. Anda tidak sedang menyebutkan nama seorang menteri. Anda sedang menyebutkan nama Allah. Dan Allah sedang dengar Anda sebutkan namanya. Allahumma ya Allah. Coba Anda rasakan Allah dengarkan kata itu dari Anda. Al-Ahad. Ya Allah, engkau satu-satunya Tuhanku, aku enggak punya Tuhan lain lagi selain dirimu. Ketika Anda katakan Ahad,
Ya Allah Engkau Esa, ya Allah hanya Engkau satu-satunya. Di dalam kata Esa ini ibu sekalian terdapat satu kesetiaan. Sebab kalau Tuhan Anda dua, itu berarti pengkhianat. Tapi ketika Anda mengakui ya Allah Ahad, ya Allah Engkau satu-satunya Tuhanku, di sini terdapat kesetiaan. Di dalam kata Ahad itu terkandung loyalitas. Maka menyadari makna Ahad itu pun satu kenikmatan yang luar biasa. Allahumma ya Ahad, ya Allah hanya Engkau satu-satunya Tuhanku. Duh, nikmat sekali itu. Sanjungan yang ketiga dalam doa apa? As-Samad yang akan datang. As-Samad artinya ya Allah, hanya Engkau tempatku bergantung. Ku tidak bisa bergantung kecuali hanya kepadamu. Nah, ini memahami maknanya, menyadari maknanya, merasakan maknanya juga satu kenikmatan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bukan nama Allah tapi ini sifat Allah. Ya Allah Engkau tunggal, Engkau Esa, enggak beranak, enggak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada tandingan bagimu sama sekali. Tidak ada yang menyamaimu sama sekali. Anta ghafira li dhunubi, ya Allah ampuni dosaku. Innaka antal ghafurur rahim. Engkaulah yang maha pengampun. Engkaulah yang maha penyayang. Ghafurur rahim, pengampun dan penyayang. Jadi perhatikan, di dalam doa ini terdapat 5 nama Allah dan 2 sifat Allah. Nama Allah yang pertama adalah Allah, yang kedua Ahad, yang ketiga Samad, yang keempat di ujung Ghafur, yang kelima adalah Rahim. 5 nama Allah. Kemudian dalam doa ini terdapat 2 sifat Allah. Lam yalid wa lam yulad, itu bukan nama Allah tapi sifat Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu pun bukan nama Allah tapi sifat Allah. Nah, laki-laki ini menyanjung Allah dengan 5 nama dan 2 sifat. Berarti dia menyanjung Allah dengan 7. Dengan 7 sanjungan. Sanjungan pertama 5 nama, sanjungan kedua 2 sifat. Padahal keinginan laki-laki ini berapa keinginannya? Keinginannya cuma 1. Maka laki-laki ini pintar, hanya 1 keinginan namun dengan 7 sanjungan. 5 sanjungan berupa nama-nama Allah dan 2 sanjungan berupa sifat Allah Azza wa Jalla. Hanya untuk 1 keinginan. Maka selesai berdoa Rasulullah bersabda, pasti sudah diampuni. Orang ini pasti sudah diampuni. Orang ini pasti sudah diampuni. Nah, boleh nggak misalnya kalau laki-laki ini kan minta ampun. Nah enggak, saya sanjungannya saya pakai tapi permintaannya saya ubah. Misalnya saya ingin kesehatan gitu kan. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma afini. Ya Allah afiatkan aku, ya Allah sembuhkan aku. Innaka antas samiul alim misalnya, Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Boleh enggak tuh? Jemaah sekalian, yang di depan Anda ini bukan zikir, tetapi doa. Kalau zikir tidak boleh diganti-ganti. Dalam sujud subhana rabbiyal a'la itu zikir, jangan diganti. Selesai salat astagfirullah itu zikir, jangan diganti-ganti. Tapi kalau doa silahkan diganti. Boleh diganti. Karena jangankan redaksinya Anda ganti dengan berbahasa Indonesia sekalipun dalam doa dibenarkan, tapi dalam zikir boleh nggak dengan bahasa Indonesia? Nggak boleh. Makanya kalau permintaan laki-laki ini Anda ubah dengan keinginan Anda, dengan hajat Anda, silakan. Tapi dengan sanjungan-sanjungan yang tetap utuh. Misalnya Anda ingin anak-anak Anda saleh, Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aslih auladi. Salehkan anak-anakku. Innaka sami'ud du'a. Engkau Maha mendengarkan doa.
Itu luar biasa. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya penulis berkata, yang paling populer berdoa dengan nama Al-Ahad adalah Bilal radhiyallahu anhu. Yaitu salah satu dari 7 sahabat yang pertama menampakkan keislaman. Artinya yang masuk Islam di urutan ke-7 adalah Bilal. Tetapi menjadi seorang muslim di zaman itu adalah satu risiko, sehingga semua orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi diintimidasi, bahkan ada yang dibunuh. Kalau ada yang selamat seperti Abu Bakar, karena Abu Bakar dari keluarga terpandang. Kalau ada yang selamat seperti Umar, karena beliau pun dari keluarga yang terpandang. Tetapi Bilal radhiyallahu anhu, beliau pendatang di Mekah. Statusnya pun seorang budak, tapi kemudian dia masuk Islam. Ibu yang saya hormati, kalau ibu melihat sejarah para nabi, sejak dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi kita, orang yang pertama kali menyambut hidayah dan keimanan adalah orang-orang budak, orang-orang miskin. Nabi Nuh, siapa yang pertama kali menyambut dakwah beliau? Budak-budak dan miskin-miskin. Apalagi Nabi Musa, yang pertama kali menyambut dakwah beliau adalah Bani Israel, suku budak di Mesir. Dakwah Nabi kita di Mekah betul disambut Abu Bakar, disambut Umar, disambut Khadijah, tapi mayoritas yang menyambut pertama kali adalah budak. Ada Bilal, ada Ammar, ada Yasir, ada Sumayyah, dan lain-lain. Kenapa kelas budak, kelas miskin selalu yang pertama menyambut dakwah dalam sejarah para nabi? Jawabannya karena orang-orang budak atau orang-orang miskin memiliki hati yang relatif rendah. Kebenaran ini bagaikan air, dia tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Maka kalau Anda selalu merendah, air kebenaran ini akan mengaliri Anda, menyuburkan Anda dengan banyak kebaikan. Maka dalam hadis Nabi kita bersabda, Al-kibru batarul haq. Menolak kebenaran adalah kesombongan. Jadi maksud saya jamaah sekalian adalah, potensi Anda untuk menjadi orang yang paling tunduk di depan Allah cuma satu. Apa itu? Selalu rendahkan diri di depan Allah Azza wa Jalla. Ingat, merendahkan diri di depan manusia nggak boleh dalam agama kita. Walaupun di depan Anda presiden, Anda nggak boleh merendahkan diri. Subhanallahil azim. Ibu sekalian, hikmah terbesar belajar Asmaul Husna agar Anda melihat manusia adalah manusia. Karena orang-orang yang nggak belajar akidah, nggak belajar Asmaul Husna, kadang-kadang kita melihat manusia lebih dari sekedar manusia. Contoh, saya orang miskin, di depan saya ada seorang kaya yang luar biasa. Karena saya nggak belajar agama, saya nggak melihat dia sekedar manusia. Saya melihat orang kaya sebagai rezeki. Saya melihat pejabat-pejabat sebagai kekuatan. Iya kan? Itu nggak boleh. Lihat manusia nggak lebih dari sekedar manusia. Makanya Anda belajar Ar-Razzaq adalah Allah agar Anda nggak melihat manusia adalah rezeki. Anda belajar Al-Malik adalah Allah agar Anda nggak melihat penguasa-penguasa itu adalah kekuatan. Saat Anda melihat manusia lebih dari sekedar manusia, di titik itu Anda akan menjadikan diri budak di depan manusia. Saya lihat orang ini rezeki bagi saya bagaimanapun akan berendah kepadanya. Saya lihat seorang penguasa, maka saya melihat kekuatan, maka saya akan menjadikan diri budak yang selalu merendah di depannya. Dalam agama kita nggak boleh merendah kepada manusia. Karena dia manusia, Anda manusia. Anda hanya boleh merendah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang membuat kita merendah kepada orang lain? Sekali lagi, karena kita tidak melihat manusia sekedar manusia.
Tapi lebih dari itu, maka kita pun merendah. Makanya kita belajar Asmaul Husna agar kita melihat manusia nggak lebih dari manusia. Kita belajar Allah Ar-Razzaq agar nggak melihat manusia adalah rezeki. Kita belajar Allah adalah Al-Qawi yang maha kuat agar kita nggak melihat para pejabat ini adalah orang-orang yang kuat. Mereka biasa-biasa saja. Baik, kembali kepada kisah Bilal. Bilal mantap untuk masuk Islam. Padahal menjadi muslim saat itu adalah satu resiko. Makanya perbedaan kita dengan mereka tentunya sangat banyak. Mereka para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka berjuang mendapatkan Islam, maka Islam itu pun terasa nikmat bagi mereka. Dan kita nyaris nggak pernah berjuang untuk mendapatkan Islam, sehingga begitu Islam itu kita miliki, kita nggak menikmatinya. Sekali lagi, kita relatif tidak menikmati Islam kita karena memang kita nggak berjuang mendapatkannya. Tapi mereka sangat menikmati Islam mereka karena mereka berjuang mendapatkannya. Nah, makanya dalam kesempatan ini kita belajar ini adalah perjuangan kita untuk memiliki Islam. Orang-orang yang memiliki Islam hanya karena keturunan, percayalah mereka nggak menikmati Islam itu. Mereka nggak merasakan Islam itu manis. Adapun orang yang memiliki Islam dengan perjuangan, mereka akan menikmati manisnya Islam. Kalau sahabat-sahabat, mereka mengambil Islam dengan perjuangan yang berat. Kalau kita perjuangan cuma menyisihkan waktu, duduk selama 2 jam, itu perjuangan kita untuk mengambil Islam. Namun walau demikian, sepanjang Anda benar-benar berjuang mendapatkan Islam, seperti menghadiri kajian seperti ini, Anda akan merasakan nikmatnya Islam. Dan saya ingin sampaikan ibu sekalian, pada akhirnya kita semua akan sadar tidak ada pegangan hidup terkokoh lebih dari Islam. Ada saatnya uang kita nggak bisa jadi pegangan. Ada saatnya jabatan-jabatan itu pun nggak bisa jadi pegangan. Maka pegangan terkuat hanya Islam. Karena Islam itu pegangan hati. Adapun selain Islam itu hanya pegangan-pegangan lahiriah saja. Nah, lalu siapa orang yang paling menikmati Islam? Jawabannya mereka yang mengambilnya dengan perjuangan. Kalau para sahabat mengambilnya dengan perjuangan fisik dan lain-lain, kita alhamdulillah tidak mengambil Islam ini dengan perjuangan fisik, tapi dengan perjuangan belajar. Nah, alhamdulillah, semakin kita berjuang, belajar, mengambil Islam, kita akan semakin menikmati Islam. Itu preman-preman itu kan agamanya Islam. Tapi 100% mereka nggak menikmati Islam itu. Karena mereka nggak pernah mengambil Islam dengan perjuangan. Jadi, seberapa besar manis Islam terasa? Jawabannya seberapa besar Anda berjuang untuk mengambil Islam itu. Kalau sahabat mengambil Islam dengan perjuangan fisik, kalau kita hari ini mengambil Islam dengan perjuangan belajar. Perjuangan belajar. Sekali seminggu, itu jelas perjuangan. Apalagi 2 kali seminggu itu perjuangan lagi. Apalagi setiap hari itu perjuangan lagi. Kalau misalnya nggak ada kajian, kan Anda bisa tinggal download saja. Anda tinggal download saja sambil Anda berbaring Islam. Dan saya katakan ibu sekalian yang saya hormati, mungkin nanti atau kapanpun, atau mungkin sudah, ibu-ibu akan sepakat dengan saya. Pada akhirnya memang manis yang paling manis adalah manis yang dirasakan oleh hati. Kalau teh itu manis hanya untuk lidah saya. Kalau pantai itu hanya manis untuk mata saya. Kalau suara itu hanya manis untuk telinga saya. Tapi manis di atas segala yang manis, manis yang langsung dirasakan oleh hati ini. Mau tahu seperti apa manisnya iman? Kita lihat kisah Bilal. Bilal masuk Islam, dan dia seorang pendatang, seorang budak
hidup miskin dan akhirnya beliau ditangkap. Ditangkap dan dipaksa memakai baju besi di siang hari musim panas yang sangat ekstrim. Kalau di Saudi musim panas misalnya 58 derajat, Anda bisa bayangin panasnya itu. Di Indonesia panas 20 sekian saja, Anda udah nggak bisa jalan lebih dari 200 meter. Itu padahal Indonesia tropis. Nah, di suatu hari di musim panas yang sangat ekstrim, Bilal radhiyallahu anhu dipaksa untuk memakai baju besi. Dia pakai baju besi, kemudian diarak keliling kota Mekah. Apa yang terjadi? Tentu seluruh tubuh Bilal melepuh dengan baju besi tersebut. Mereka mengatakan, wahai Bilal, tebus keselamatanmu, tinggalkan agamamu. Tinggalkan Islam berarti kamu selamat. Tapi setiap kali beliau dibujuk untuk meninggalkan Islam sambil diintimidasi, Bilal menguatkan hati dengan nama Allah, Ahadun Ahad. Wahai Bilal, tinggalkan saja agamamu. Bilal mengatakan Ahadun Ahad. Beliau enggak menjawab, beliau hanya menyebutkan nama Allah, Ahadun Ahad. Kenapa Bilal tidak menyebutkan nama yang lain? Karena memang yang mereka tuntut dari Bilal agar beliau murtad, agar beliau melepaskan diri dari keesaan Allah. Itu yang diminta kepada Bilal. Wahai Bilal, lepaskan agama tauhidmu. Makanya Bilal enggak mengatakan Ar-Rahman. Karena tantangan terhadap Bilal adalah tantangan tauhid. Maka dia mengatakan Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Jamaah sekalian yang saya hormati, di kemudian hari Bilal radhiyallahu anhu pernah ditanya, wahai Bilal, dulu sewaktu Anda disiksa, dipaksa menggunakan baju besi di musim panas yang dingin, di musim panas yang sangat ekstrim, rasanya waktu itu bagaimana? Nah, Bilal radhiyallahu anhu mengatakan, sakit sekali, seluruh tubuh saya melepuh. Tapi sakit intimidasi itu saya coba campur dengan manisnya iman. Ternyata sakitnya intimidasi itu kalah dengan manisnya iman. Anda faham? Diintimidasi itu kata Bilal pahit, sakit. Tapi iman itu sendiri sangat manis. Saya coba mencampur manis iman dengan pahitnya ujian, ternyata pahitnya ujian itu kalah. Itu yang dinamakan dengan halawatul iman. Itu yang dinamakan dengan manisnya iman. Subhanallahil azim. Ibu tahu kan kisah seorang Masyitoh itu? Kisah seorang perempuan bernama Masyitoh. Masyitoh artinya tukang sisir, artinya tukang salon. Bagaimana anak pertamanya tewas dengan sadis di depannya, anak keduanya, anak ketiga, dan berikutnya dirinya sendiri. Masyitoh radhiyallahu anha, beliau bisa memberikan keselamatan buat ketiga anaknya dan terhadap dirinya. Cukup dengan mengatakan murtad. Tapi ibu-ibu sekalian yang saya hormati, inilah manisnya iman. Karena iman sangat manis sehingga ujian ini tidak terasa. Sebagai seorang ibu, dia menangis untuk kematian anak-anaknya. Perih sekali, sakit sekali. Tapi walaupun sakit perpisahan dengan anak-anak ini, manisnya iman masih mengalahkan itu semuanya. Masih mengalahkan itu semuanya. Sahabat-sahabat ketika mereka berjihad fisabilillah, mereka akan matikan. Mereka akan terluka, mereka akan tercabik-cabik. Anak-anak mereka akan jadi yatim. Istri mereka akan menjadi janda. Itu risiko yang luar biasa sekali. Tapi iman itu manis. Karena iman sangat manis, tantangan-tantangan seperti ini menjadi seolah-olah nggak terasa. Kita ini ibu sekalian, kita punya ujian, tapi ujian ini nggak pernah dicampur dengan keimanan. Kalaupun dicampur keimanan ini sesendok dan ujian ini satu belanga. Sehingga iman inilah yang kalah dengan ujian. Kita diuji oleh Allah dengan musibah,
seolah-olah kita nggak punya keimanan yang bisa menetralisir ujian. Padahal itu guna dari ujian keimanan ini. Allah berikan Anda keimanan agar dengan keimanan ini Anda menetralisir semua keadaan di depan mata. Esok Anda diuji dengan diuji dengan B, diuji dengan C. Semua ujian ini berat. Tapi Anda bisa membuatnya menjadi netral dengan iman. Dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Berpisah dengan anak seperti Masyita itu sakit sekali karena cinta dengan anak. Berpisah dengan cinta. Tapi Masyita lebih mencintai Allah melebihi anak. Lebih mencintai Allah daripada anak. Bagi orang yang lebih mencintai Allah, mereka akan melihat anak yang kucintai meninggalkan aku menuju yang lebih aku cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan jamaah sekalian, ruang kesedihan itu sangat kecil bagi orang yang melihat, bagi orang yang mencintai Allah melebihi yang keluarga yang pergi. Kita cinta orang tua kita, tapi kita lebih mencintai Allah. Oke, ketika orang tua wafat, kemana dia pergi? Dia meninggalkan Anda untuk menjumpai yang lebih Anda cintai. Kalau Anda memahami hakikat ini, maka ruang kesedihan Anda sebenarnya sangat kecil. Baik jamaah sekalian, jadi kita tadi bicara tentang halawatul iman, yaitu manisnya keimanan. Bilal radhiyallahu anha disiksa, diintimidasi, dan terhadap intimidasi itu dia hanya mengatakan ahadun ahad. Allah itu esa, Allah itu esa, Allah itu esa. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini pembahasan kita tentang nama Allah Ahad. Nama Allah berikutnya adalah As-Samad. Ada pertanyaan? Iya, Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Amin amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Untuk iya. Iya. Sebagai kata pengantar aja. Iya. Sangat boleh sekali. Misalnya Anda punya permintaan banyak sekali. Ya banyaklah permintaan. Namanya juga kita nggak punya apa-apa kan. Hanya Allah yang punya segalanya aja nggak minta. Nah, kalau kita nggak punya apa-apa ya kita harus minta. Dan Allah berfirman, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Kalau enggak, Allah marah, Allah benci kepada orang yang enggak mau minta kepada Allah. Ya, ternyata semakin Anda meminta, semakin Allah menyayangi Anda. Semakin Anda minta, semakin Allah sayang. Karena semakin Anda meminta, menunjukkan Anda sadar bahwa Anda enggak punya apa-apa. Dan yang punya segalanya adalah Allah. Nah, misalnya Anda akan meminta 10 atau 20, tapi Anda antarkan permintaan itu dengan nama-nama Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Ahad, Allahumma ya Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Hayyu ya Qayyum. Lalu Anda minta. Itu bagus banget. Memang begitulah adab berdoa. Adab berdoa bahwa Anda berlama-lama dengan nama Allah sampai akhirnya Anda sampai kepada keinginan dan hajat. Jadi nama-nama Allah jangan cuma satu, permintaannya 50 gitu. Cobalah lebih banyak lagi menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun nama Allah itu ada ulang-ulang itu luar biasa.
Saya katakan ibu sekalian, mungkin nanti ibu akan sampai kepada pengalaman yang indah itu. Terkhusus tengah malam, Anda dalam doa Allahumma, yang artinya ya Allah, Anda rasakan Allah dengarin Anda gitu kan. Itu mengulang-ulang nama Allah itu 100.000 kali, saya rasa nggak ada yang bosan itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Nggak mungkin ada yang bosan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nama manusia 2 kali dengar juga itu udah bosan. Tapi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah jemaah sekalian, cerita tentang Allah nggak pernah selesai. Cerita tentang Allah itu nggak pernah berakhir. Kalau Anda harus bercerita tentang seseorang, dalam 2 jam cerita Anda selesai. Karena semua manusia punya keterbatasan, sehingga cerita untuk semua manusia akan selesai dalam 2 jam, dalam 3 jam. Tapi cerita tentang Allah, pembicaraan tentang Allah nggak ada selesainya sama sekali. Sepanjang hayat Anda cerita tentang Allah nggak akan selesai. Dalam 1 detik nikmat Allah untuk Anda saja banyaknya luar biasa. Mana mungkin selesai pembicaraan? Sudah pembicaraan tentang Allah tidak ada selesainya, juga tidak ada bosannya sama sekali. Kalau ada seorang bintang, saya ceritakan, sekali Anda tertarik, 2 kali Anda masih tertarik, 3 kali mulai hambar, 4 kali Anda mulai mengatakan gak ada yang lain. Tapi kalau cerita tentang Allah, ibu sekalian, gak ada bosannya sama sekali. Gak ada bosannya sama sekali. Ya, bagaimana bosan? Bagaimana mungkin kita bosan cerita tentang Allah Azza wa Jalla? Dia yang memberikan kita punya rezeki, Dia yang memberikan kita punya keluarga, Dia yang berulang kali memberikan kesembuhan saat kita sakit, Dia yang terus-menerus memberikan pertolongan saat kita terpuruk, Dia yang memberikan keselamatan sewaktu kita sedang terancam. Kita tidur di malam hari, namun Dia nggak pernah tertidur menjaga kita. Makanya sekali lagi nggak akan ada lah bosannya bicara tentang Allah, nggak akan ada akhirnya bicara tentang Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi sangat bagus kalau kita ingin punya doa dan doanya pun banyak, lalu kita antarkan doa itu dengan nama-nama Allah. Dan nama Ahad As-Samad, sebagian ulama mengatakan ini dinamakan Ismul A'zam. Ismul A'zam. Apa itu Ismul A'zam? Jadi nama Allah secara keseluruhan dinamakan Asmaul Husna. Tapi ada beberapa nama dinamakan Ismul A'zam. Nama yang lebih agung dibanding yang lain. Salah satunya Allah. Termasuk gabungan As-Samad dan Al-Ahadus Samad. Sebagian ulama mengatakan Allahumma ya Ahadu ya Samad. Menggabungkan Ahad dan Samad ini termasuk Ismul A'zam. Nah, jadi sangat besar optimisme dan harapan apabila di dalam doa Anda katakan Allahumma ya Ahad. Ya Allah, cuma Engkau satu-satunya Tuhanku. Itu kan indah sekali artinya. Tadi saya katakan Ahad itu adalah bahasa kesetiaan. Ibu dengan bapak pun bahasa kesetiaannya dengan menggunakan cuman kamu, gak ada yang lain. Iya kan? Itu bahasa setia itu. Nah sekarang kesetiaan hamba kepada Allah, Allahumma ya Ahad. Ya Allah, cuman Engkau satu-satunya, gak ada yang lain. Ya Allah, enak sekali tuh nyebutinnya, benar. Nikmat sekali. Allahumma ya Samad. Ya Allah, hanya kepadamu aku bergantung. Hanya kepadamu ku gantungkan segala harapan. Aku berharap A, aku gantungkan kepadamu. Harapan B aku gantungkan kepadamu. Harapan C aku gantungkan kepadamu. Antas sabat, ya Allah, hanya Engkau tempatku bergantung. Selain Allah pada akhirnya akan berakhir. Jabatan akan berakhir, kekuatan akan berakhir, kesehatan akan berakhir. Jangan bergantung dengan yang akan berakhir.
Bergantunglah dengan yang tidak pernah berakhir, dan itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi bukan cuma boleh tapi sangat dianjurkan mengawali doa dengan berlama-lama menyebutkan nama Allah. Kalau Anda nggak hafal nama yang lebih banyak, satu nama pun Anda ulang-ulang itu sudah luar biasa. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu pun boleh. Ya, Ibu, pertanyaan lain? Iya, Ibu. Tentang haji, Ustaz. Bagaimana hukumnya seseorang bila dia sudah mampu secara fisik, finansial, perjalanannya pun aman, di tanah suci pun aman, tapi dia tidak juga berangkat haji sampai akhirnya dia meninggal. Meninggalnya dia itu apakah menggugurkan kewajiban hajinya? Bila tidak gugur wajib hajinya, apakah masih harus ditunaikan oleh ahli warisnya dengan badal gitu, Ustaz? Bisa gimana, Ustaz? Ketika Allah memerintahkan haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau orang enggak berhaji, Allah sambung lagi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Tapi siapa yang mengambil jalan kufur, maka Allah Maha Kaya. Jadi dalam ayat ini, orang yang menolak haji divonis oleh Allah adalah kufur, bukan kafir, tapi kufur. Kalau kafir, orangnya. Kalau kufur, perilakunya. Paham kan? Jadi mana yang lebih besar antara kafir dengan kufur? Tentu kafir lebih besar. Kalau kafir, emang orangnya kafir. Tapi kalau kufur, perilakunya yang kufur. Nah, dalam ayat tadi, orang-orang yang tidak berhaji padahal telah ada kemampuan dalam segala pengertian, tapi tetap enggak berhaji. Allah berfirman, wa man kafara, siapapun yang memilih kufur, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka Allah Maha Kaya. Maha Kaya dalam arti kata, aku enggak butuh kalian karena aku punya segalanya. Kalau kalian baik di depanku, ingat, hamba-hamba yang lebih baik dari kalian jauh lebih banyak. Jadi nggak ada yang sebenarnya bisa dibanggakan di depan Allah Azza wa Jalla. Kalaupun saya berhaji, lahir dan batin maksimal, tetap saya nggak bisa membanggakan ini. Karena orang yang lebih baik di depan Allah banyak sekali. Dan saya nggak siapa-siapa di depan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menyayangi saya bukan karena saya baik, tapi karena Allah yang Maha Penyayang. Jadi nggak usah terlalu GR juga gitu kan. Allah sayang saya karena saya baik. Oh, nggak tahu diri namanya. Kenapa nggak tahu diri? Oke. Anda punya kebaikan? Iya. Tapi Anda punya kejahatan juga? Iya. Coba dibandingkan. Ternyata kalau kita jujur nih, kebaikan kita cuma bukit yang kecil. Dan kejahatan kita gunung menjulang tinggi. Nah, jadi kalau kemudian merasa Allah sayang saya karena saya baik, oh berarti kamu lupa dengan kejahatan kamu. Orang yang merasa baik itu orang yang lupa dengan kejahatan. Adapun orang yang selalu sadar dengan kejahatan, enggak akan merasa baik walaupun dia berbuat baik. Nah, jadi orang-orang yang enggak berhaji oleh Allah divonis dengan kufur, bukan kafir. Kufur. Menunjukkan bahwa itu adalah dosa yang sangat besar sekali. Itu dosa yang sangat besar. Baik. Setelah dia meninggal dunia, keluarga melakukan badal haji. Iya, keluarga melakukan badal haji, tapi badal haji oleh keluarga hukumnya bukan wajib, tetapi sunnah. Kecuali kalau dia berwasiat. Kalau dia berwasiat, nanti kalau saya wafat, tolong lakukan haji untuk saya misalnya, maka menjalankan wasiat itu hukumnya wajib. Tapi apakah dia wasiatkan atau tidak wasiatkan, haji orang lain tidak menggugurkan hajinya. Kewajiban hajinya enggak gugur walaupun saya lakukan badal haji. Kewajiban hajinya enggak gugur walaupun dia wasiatkan. Kenapa? Karena kewajiban itu ada di fisiknya dia. Kewajiban itu ada di fisiknya dia. Dia mampu kan? Dia sehat kan?
Ternyata walaupun kewajiban itu Allah letakkan dalam fisiknya yang mampu, ternyata dia nggak mau. Jadi keluarga yang melakukan badal haji hukumnya sunnah. Kecuali kalau dia wasiatkan, maka hukumnya bagi keluarga adalah wajib. Tapi meskipun wajib, kewajiban dan dosa dia tidak terhapus hanya dengan itu semuanya. Waliyadzubillah. Jadi wajib hukumnya berhaji. Dan Allah Maha Kuasa, Maha Penyayang gitu. Karena haji itu memang berat. Allah nggak wajibkan sekali sepekan. Tapi Allah wajibkan sekali seumur hidup saja. Wallahu a'lam. Pertanyaan lain? Ustaz mau tanya. Iya, Ibu. Ustaz, seandainya sudah daftar haji, terus tiba-tiba dia umurnya nggak ada gitu, Ustaz meninggal, itu gimana? Sudah daftar haji artinya niatnya sudah sampai di depan Allah. Niatnya sudah sampai di depan Allah Azza wa Jalla. Dia hanya menunggu peluang, menunggu waktu. Justru orang seperti ini tercatat di depan Allah berhaji walaupun dia tidak berhaji. Kenapa? Karena dia telah berniat. Kalau dia berhasil berhaji, Allah catat 10 kali berhaji. Makanya ibu sekalian yang saya hormati, kalau tenaga Anda terbatas untuk banyak kebaikan, tapi niat Anda tidak ada batas untuk banyak kebaikan, niatkan kebaikan sebanyak mungkin. Paham maksud saya? Kemampuan Anda untuk banyak kebaikan terbatas kan? Oke. Tapi niat Anda untuk banyak kebaikan terbatas enggak? Enggak. Bisakah kemampuan Anda melakukan 1000 kebaikan dalam sehari? Enggak bisa. Tapi meniatkan 1000 kebaikan sehari bisa tidak? Bisa. Dan Allah akan membalas niat Anda dengan 1 kebaikan. Kalau ternyata Anda berhasil lakukan, Allah balas 10 kali kebaikan. Nah itu tadi yang ditanyakan, dia berniat haji dan wafat, Allah mencatatnya haji 1 kali secara sempurna. Sekiranya dia berhasil haji, Allah mencatat berapa kali? 10 kali. Allah berfirman dalam Al-Quran, Man ja'a bil hasanati falahu khairum minha. Siapa yang melakukan kebaikan akan kubalas dengan yang lebih baik. Allahu Akbar. Cukup. Alhamdulillah Allah yang membalas. Karena ibu sekalian, Allah nggak pernah membalas kebaikan dengan balasan yang sama. Tapi Allah membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Dengan 10 kali lipat, dengan 100 kali lipat, bahkan dengan berlipat-lipat. Tapi kebaikan berlipat ini kalau Anda berhasil melakukan. Kalau Anda nggak sempat melakukan, hanya sekedar meniatkan, Anda hanya dicatat melakukannya 1 kali. Ntar malam Anda berniat sholat tahajud. Anda berniat kan? Oke, Anda berniat. Qadarullah Anda mengalami insomnia, baru tertidur 2:30 dan bangun-bangun jam 7. Anda gak jadi, artinya tahajud itu nggak menjadi eksekusi kan? Tapi ada dalam niat Anda kan? Subhanallah, di depan Allah tercatat Anda bertahajud 1 kali. Anda bertahajud 1 kali. Makanya di antara hal terbaik Anda lakukan setiap kali Anda memasuki siang, setiap kali Anda sampai di pagi hari duduk beberapa saat, cobalah rencanakan sebanyak mungkin kebaikan hari ini. Hari ini saya A, saya B, satu C. Rencanakan kebaikan sebanyak mungkin. Misalnya nanti dari banyak kebaikan hanya 50% Anda lakukan, yang 50% akan Allah balas 10 kali lipat, dan yang 50% lagi Allah balas 1 kali. Tapi itu yang indah sekali lagi, itu kasih sayang Allah. Bahwa Allah berikan Anda pahala tanpa Anda melakukan satu amal, Anda hanya meniatkannya. Nah, jadi kalau kemampuan kita terbatas untuk banyak kebaikan, namun niat Anda tiada batas untuk banyak kebaikan, maka niatkan kebaikan sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan berikutnya. Boleh lagi Ustaz? Iya Ibu, silakan. Tentang najis anjing Ustaz. Kalau misalkan kita
duduk di kursi lah apa itu, bagaimana, apakah saat baju kita dicuci tetap harus dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah, atau cukup dicuci biasa saja seperti biasa? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menyucikan rumah yang pernah pernah di dalamnya dihuni oleh anjing, Ustaz? Apakah cukup kita mengecat saja semua dinding rumahnya, lalu lantainya kita cuci bersih banyak air gitu, Ustaz? Atau tetap kita dengan mungkin dengan tanah, atau cukup dicuci biasa saja, Ustaz? Bisa kelabain, Ustaz? Ya, anjing dinamakan najis berat karena cara membersihkannya yang memang berat, gitu ya. Tapi di mana najis berat pada anjing? Jawabannya pada jilatannya. Najis beratnya di jilatannya. Dan orang-orang ahli tentu mereka punya penelitian kenapa jilatan anjing itu najis besar. Ya, karena banyak penyakit-penyakit yang akan menular melalui jilatannya. Nah, ketika saya berkunjung ke rumah seorang dan dia memelihara anjing, apalagi Anda ke Turki gitu kan, Turki mereka menggunakan mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab Abu Hanifah, hadis tentang anjing itu mereka anggap hadis yang dhaif. Kan Nabi berkata, kalau kalian dijilat anjing, bersihkan sebanyak 7 kali, salah satunya dengan air bercampur pasir. Hadis ini diriwayatkan banyak orang, tapi begitu sampai kepada Abu Hanifah, riwayatnya lemah, tapi yang lain tidak. Sehingga Imam Abu Hanifah tidak menggunakan hadis tersebut. Beliau mengatakan anjingnya sama dengan yang lain. Nah, makanya di negara-negara yang menggunakan mazhab Abu Hanifah, Anda jangan heran kalau mereka pelihara anjing. Turki misalnya, anjing di Turki gede-gede banget, hampir segede kebo itu. Besar-besar sekali. Karena memang dalam mazhab mereka begitu. Tapi kita alhamdulillah, hadis tentang memelihara anjing sampai kepada kita melalui riwayat yang sahih. Maka kita menjalankan itu, ya. Baiklah, ketika masuk ke rumah orang yang memelihara anjing, kita risih itu perasaan saja. Dan perasaan itu tidak ada hubungannya dengan hukum. Hukum Islam patokannya adalah nyata, bukan perasaan. Kalau misalnya anggota tubuh Anda sampai dijilat, itu nyata, itu baru ada konsekuensi hukum. Tapi kalau sekedar perasaan, tidak ada konsekuensi hukum hanya untuk perasaan. Makanya sekembalinya dari rumah, Anda cuci tangan, cucilah, tapi itu hanya untuk memuaskan perasaan saja. Artinya itu bukan tuntutan Islam. Islam nggak nuntut apa-apa kalau hanya sekedar perasaan. Jadi hanya untuk perasaan kotor saja. Jadi nggak wajib. Dan yang kedua, rumah yang pernah dihuni pemelihara anjing, ketika kita beli misalnya, bagaimana cara membersihkannya? Dibersihkan biasa aja, karena di mana lokasi yang dijilat kita nggak tahu. Dan anjing itu nggak akan menjilat tempat kan? Dia hanya menjilat makanan, dia menjilat majikan. Apa anjing masuk lalu jilat-jilat tembok? Enggak. Jadi bersihkan seperti biasa saja. Tidak ada camak, artinya basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah, itu nggak ada. Kenapa? Karena tidak jelas juga. Karena nggak kelihatan, nggak jelas. Wallahu a'lam. Ya, masih ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau nggak ada kita tutup. Jemaah sekalian yang saya hormati, insyaallah 20 menit lagi masuk waktu zuhur. Kita sudahi sampai di sini. Yang akan datang adalah nama Allah As-Samad. Kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.